أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Pemirsa media dakwah Islam Ketapang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di dalam suasana bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga bulan Ramadan yang pada tahun ini kita mendapatkan daripada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Insyaallah Ramadan untuk tahun kali ini menjadi Ramadan yang paling barokah insyaallah untuk umat ini di Indonesia khususnya, di Ketapang khususnya, dan umat Islam seluruh dunia pada umumnya. Hadirin pemirsa media dakwah Islam Ketapang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifat atau keadaan Rasulullah SAW ketika beliau berada di bulan Ramadan? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW keadaannya di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan itu keadaan yang sangat menakjubkan, karena beliau adalah basyarun la kal basyar, manusia tapi bukan selevel dengan manusia biasa. Akan tapi kita sedikit mengutip daripada sifat Rasulullah SAW yang sedikit, yang sangat mulia yang ada pada bulan Ramadan. Maka hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang berkata Rasulullah SAW, kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling suka memberi, ajwadun nas, orang yang suka memberi. Maka dalam bahasa Arab kalimat orang suka memberi atau dermawan ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah karim, yang kedua adalah sakhi, yang ketiga adalah jud. Dan karim maknanya adalah orang yang memberi sesuai dengan yang diminta, memberi sesuai dengan yang diminta. Misalnya orang tersebut diminta 100.000 maka dia kasih 100.000, maka itu adalah karim, suka memberi. Tingkatan yang kedua lebih tinggi daripada karim, yaitu orang yang memberi lebih dari apa yang diminta. Contohnya orang itu diminta 100.000, dia kasih 150.000, maka dia lebih dari apa yang diminta, maka namanya adalah sakhi. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah jud, yaitu orang yang memberi sebelum diminta. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menggunakan kalimat kana Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah SAW itu orang yang paling suka memberi sebelum diminta. Dan itulah sifatnya Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi orang yang betul-betul mendapatkan sebagian daripada sifat Rasulullah ini. Beliau tidak pernah mengatakan tidak ketika beliau diminta. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya kalau ada orang meminta kepada beliau, kemudian beliau tidak punya apa-apa sama sekali untuk diberi, maka beliau akan berjanji untuk datang lagi orang tersebut supaya bisa diberi. Masya Allah. Dalam sebuah syair disebutkan, ma qala laqattu illa fi tashahhudihi walau la tashahhudu lakana lamuhu na'am. Rasulullah tak pernah mengatakan la, tidak sama sekali, kecuali ketika di tasyahud saja ada kalimat asyhadu alla la ilaha illallah. Kalau seandainya kan tidak ada tasyahud, maka beliau tidak akan pernah mengatakan tidak. Masya Allah, ini sifat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas, orang yang paling suka memberi, paling dermawan. Wa kana juduhu fi Ramadan, dan tampak daripada
Kedermawanan beliau ketika di bulan Ramadan, hina yalqahu Jibril liyudarisahul Quran, ketika malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad untuk mengulang-ulang Al-Quran. Karena malaikat Jibril memang sering mendatangi Rasulullah SAW untuk mengulang-ulangi Al-Quran di bulan Ramadan ini khususnya. Dan di bulan Ramadan adalah bulan pertama kali yang diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar adalah di bulan Ramadan. Wa kana juduhu karihin mursalah, dan Rasulullah SAW kedermawanan beliau seperti angin sangat cepat, suka memberi dan memberi. Dan ini adalah sifat Rasulullah SAW. Maka dari hadis ini apa yang kita ambil pelajari? Yang pertama, kata Imam Nawawi adalah ta'zim Ramadan, menghormati bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah SAW di bulan yang lain, Rasulullah itu suka memberi, tapi khusus di bulan Ramadan ini beliau memberi lebih cepat daripada angin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian ta'zimul Quran fi Ramadan. Yang kedua yaitu menghormati Al-Quran khusus di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengulang-ulang Al-Quran di bulan Ramadan ini dengan Jibril, khusus di bulan Ramadan ini. Maka oleh karena itu, dari sini kata ulama, mengulang-ulang Al-Quran atau membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih baik di malam hari. Di siang hari kita sibuk dengan berpuasa. Boleh kita membaca Al-Quran di siang hari, tapi lebih afdal, lebih utama adalah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan adalah di malam hari. Kita pada malam hari kita baca Al-Quran, khatamkan satu kali di bulan Ramadan ini, kalau bisa 2 kali atau berkali-kali. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau tiap hari bulan Ramadan 2 kali khatam. Berarti kalau 30 hari bulan Ramadan 60 kali khatam beliau, Masya Allah. Maka bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran? Pada malam hari apakah kita baca Al-Quran? Bagaimana keadaan orang muslim dengan Al-Quran? Apakah kita sibuk pada malam hari di bulan Ramadan dengan Al-Quran? Ataukah kita sibuk dengan Facebook kita, sibuk dengan acara TV kita? La haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat tersebut. Jangan sampai bulan Ramadan lewat begitu saja tanpa ada perubahan pada diri kita dan tanpa ada amalan yang kita amalkan khusus di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengambil hakikat daripada bulan Ramadan, mengambil hakikat daripada puasa, yaitu untuk menjauhi segala jenis daripada perbuatan-perbuatan haram. Tidak ada satu perbuatan haram pun kecuali kita tinggalkan, tidak ada satu perintah Allah kecuali kita kerjakan dengan rasa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari pribadi saya sendiri mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.